Setelah Prabowo Subianto menyetil, ada tokoh yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah presiden bajingan tolol. Ya, tentu saja kita tahu siapa yang bicara, itu adalah Rocky Gerung. Ya, kemudian Rocky Gerung buru-buru klarifikasi bahwa itu bukan kepada Prabowo, namun demikian kepada Joko Widodo. Ya, dan inilah klarifikasinya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita, kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Kalau saya mengatakan Prabowo bajingan tolol, tidak, saya bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya, itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Ya, itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri udah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya, Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya, kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh, bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan, dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tolol adalah orang yang selalu membelokkan kata-kata, seperti waktu dia memberi pembekalan kepada anggota DPRD PDIP, ya kan? Apa dia bilang? Ya, ingat kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya apa? Artinya jangan pernah sekali-sekali melupakan pengkhianat. Nyambungnya di mana? Tolol. Bapak Prabowo, tenang saja Pak. Bapak bekerja dengan tulus, Bapak bekerja dengan tenang, Bapak bekerja dengan baik. Untuk urusan bajingan tolol, itu urusan kami. Oke Pak? Salam NKRI, NKRI harga mati. Pada sambutan di Harlah NU ya, Pak Prabowo menyindir siapa? Menyindir Rocky Gerung. Ya. Jadi dia bilang ada yang menyebut dia adalah bajingan tolol gitu ya. Itu tuh bahasanya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak melanjutkan hal itu. Justru di dalam isi pidatonya dia lebih menekankan kepada organisasinya, Kabinet Merah Putih, kemudian aparatur pemerintah ya, yang dia ancam ya. Artinya dia tekan, dia push apabila terjadi aneh-aneh, tidak sesuai dengan amanah masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat, maka akan digeser sama Pak Prabowo, akan disingkirkan gitu. Nah, di sini kita melihat ya isi pidatonya Pak Prabowo itu. Yang pertama ya, kalau kita ngomongin Rocky Gerung ya, ngomongin Rocky Gerung itu dianggap Rocky Gerung itu ya nggak level dia, jauh lah. Ya mau lu ngomong apa, istilahnya gitu lo, mau ngeledekin apa, itu pun dari zaman Jokowi kan seperti itu, ngomong apa kasar seperti apa. Artinya itu adalah riak-riak kecil bagi Pak Prabowo. Justru Pak Prabowo yang kedua nih ya, justru Pak Prabowo fokus kepada internalnya, terhadap organisasinya. Iya, ini menurut saya Pak Prabowo ini memang jenderal sejati ya. Karena leader ya, pemimpin-pemimpin itu lebih banyak dia berpikir tentang internal. Karena apa? Ketika internalnya
baik, internalnya rapi, maka eksternal itu akan mengikuti. Pasti ikut rapi, karena orang-orang di dalamnya sudah rapi, maka pekerjaannya juga rapi. Luar biasa Pak Prabowo. Ini orang satu kayaknya lupa kalau sekarang eranya Prabowo Subianto ya, bukan eranya Joko Widodo. Yang kalau ngomong ngedabur siapapun boleh-boleh saja. Kalau sekarang lu langsung direspon tuh, lihat. Lupa makanya ya. Makanya kata Bu Irma nih ya, di era Joko Widodo itu ya, demokrasi yang kebablasan. Orang-orang yang ngomong kayak gini pas era Jokowi tidak ada yang sama sekali direspon loh. Tapi ketika Prabowo Subianto langsung diomongin di depan umum. Makanya tadi saya lihat videonya nih, orang ngomongnya itu maksudnya ini. Dia lupa kali. Ingat ya, ini eranya Prabowo Subianto, bukan era Jokowi. Makanya ngomong hati-hati. Takutnya direspon langsung sama Prabowo Subianto. Pernah nggak kalian berpikir para pembenci Jokowi ya, elit-elit politik yang di atas sana jarang sekali menyenggol seorang Prabowo, karena tahu sekali ya, jika mereka sering menyenggol seorang Jokowi, memfitnah seorang Jokowi, Bapak Jokowi itu hanya diam. Dari saat Bapak Jokowi menjadi presiden pun Bapak Jokowi tidak pernah menanggapi. Tapi di saat Bapak Prabowo menjabat itu berbeda dengan Jokowi. Ya, Bapak Prabowo akan tegas untuk rakyat Indonesia. Apa yang dijalankan pemerintah, jika itu sudah benar dan baik, dan jika ada yang menghalangi, maka Bapak Prabowo tidak segan-segan untuk menindak. Nah, ini yang ditakutkan oleh para pembenci Jokowi ini. Mereka tidak lantang untuk menyerang Prabowo, tapi menyerang seorang Jokowi, mengkambing hitamkan seorang Jokowi, karena mereka takut dengan seorang Prabowo. Faktanya seperti itu. Betul itu. Berarti apa guys ya? Mentalnya tempe guys. Ya udah, mau dimanapun, bagaimanapun ya pas klop guys ya. Media Tempo dan Rocky Gerung kan CS, ya udah sama-sama mental tempe. Kedelapan kita adalah bajingan tolol. Jadi dengan melihat ini kan awal-awal nih komentar Rocky Gerung ini kepada Presiden Prabowo Subianto, melihat perkembangan niat Prabowo untuk membangun bangsa dan negara ini dan ketegasannya serta daya tangkapnya yang cepat terhadap persoalan alam negara, maka boleh juga dong kita mengatakan bahwa karena Rocky Gerung ini selama ini hanya rezim ke rezim kayaknya kritik aja terus dengan filsafatnya, ya kan, filsafat dasar-dasar bebasnya itu, ya. Tapi ndak ada resolusi semesta, ndak ada solusi semesta. Boleh dibilang bajingan tolol juga kan, iya gak? Iya, atau filsuf tolol, ya, iya. Terkait diksi atau narasi yang diucapkan oleh Rocky Gerung adalah bajingan tolol. Nah, jika bajingan tolol ini ditujukan kepada Pak Jokowi secara personal, maka apabila Pak Jokowi tidak terima, merasa dihina, merasa direndahkan, merasa dijatuhkan reputasinya, maka yang harus menggugat ke pengadilan ataupun mengadukan ke pengadilan adalah Pak Jokowi itu sendiri. Kalian, kita, para pendukung, ya, relawan Jokowi, itu tidak mempunyai legal standing untuk mengadukan ke pengadilan. Ya, jadi tidak bernilai hukum dah. Nah, apabila kemudian Rocky Gerung ini, diksi tersebut ditunjukkan kepada presiden, apalagi? Ya, presiden itu bukan orang, lembaga tinggi negara yang boleh dikritiki, dan rakyat sebagai oposisi, sebagai kontrol terhadap kekuasaan lembaga tinggi negara yaitu presiden, itu berdasarkan undang-undang ya 45
negara demokrasi. Kita kan negara demokrasi. Jadi boleh dong mengkritiki presiden. Ya, jadi objeknya ini siapa gitu loh. Kalau objeknya pribadi Pak Jokowi, ya Pak Jokowi yang harus menggugat. Kalau objeknya presiden, berarti sudah sah. Ya, lembaga tinggi negara boleh dikritiki. Itu ya berdasarkan konstitusi. Nah, apalagi ya narasi hanya sebatas bajingan tolol. Ya, ketika kita lihat dari sejarah artinya lain, berbeda di mana-mana artinya. Jadi tidak bisa dijadikan objek dah itu narasi bajingan tolol ini. Tidak bisa dijadikan objek bahwa itu bentuk sebuah penghinaan ya ataupun penistaan. Karena berbeda-beda setiap daerah. Bahkan di daerah mana Jawa tuh ya, yang namanya bajingan itu katanya ya supir gerobak sapi, tukang narik gerobak sapi, gitu kan. Tapi kan kalau memang analogi Pak Jokowi ini ke situ, ke arah situ, supir gerobak sapi, maka dari itu analoginya tepat dong. Berarti lurus dong, ya. Siapa Rocky Gerung? Bahwa menjadi presiden itu harus tidak tolol, berarti harus pinter. Karena anonim dari tolol atau sinonim dari tolol adalah bodoh. Berarti benar dong, ya Rocky Gerung mengkritiki presiden. Karena presiden ini mempunyai amanah yang luar biasa besar. Ya, mengurus negara segini luasnya, mengurus rakyat 270 juta, dan berbagai macam kompleksitasnya, maka dibutuhkan presiden yang tidak tolol, artinya presiden yang cerdas dan pinter. Begitu. Ya, bro, oke? Sudahlah ya. Sudahi ya polemik ini karena ya masih banyak masalah yang lebih urgensi lagi ya yang harus diselesaikan berdasarkan tupoksi presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Salah satunya adalah keadilan dan kesejahteraan. Itu saja dari saya. Semoga ini menjadi edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik bicara soal bajingan yang tolol. Gara-gara kata bajingan yang tolol, bajingan yang pengecut, Indonesia gaduh. Pro dan kontra di mana-mana. Sebelumnya kata-kata bajingan itu cuma diungkapkan oleh sebuah adegan film zaman dulu, di mana ada adegan seorang gadis telah diperkosa oleh seorang penjahat yang meronta-ronta, dan seorang gadis tersebut setelah diperkosa lalu bilang, "Dasar bajingan kau telah memperkosaku." Itu dulu. Sekarang bajingan disematkan kepada kritik terhadap presiden. Sudah melekat kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kotor. Tapi merujuk kamus bahasa Indonesia yang resmi, ternyata bajingan itu adalah seorang kusir sapi pada zaman Mataram kuno. Tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, kata pendukung Pak Presiden. Lanjutkan Rocky Gerung, lanjutkan Rocky Gerung, kata yang dukung Rocky Gerung. Gua cuma mau ngingetin sama warga Indonesia, rakyat Indonesia. Wahai rakyat Indonesia yang masih pakai gas yang berwarna hijau, tetap adem, jangan terprovokasi. Banyak pihak yang ingin bangsa kita terpecah belah, berantem, pertumpahan darah, sehingga kacau. Itu yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan bangsa kita hancur, yang memang dari zaman dulu, dari zaman Belanda, dari zaman kuda gigit besi, kita emang paling gampang diadu domba.
Jadi dengan kasus Rocky Gerung ini kita serahkan kepada yang berwajib saja. Cuma saya mengingetin, kalau nanti Rocky Gerung ketangkep dan diadili, tolong hakim sama jaksanya yang pinter. Jangan sampai nanti berdebat tentang akademis, tentang perkuliahan, yang malu. Ya, ujung-ujungnya nanti Rocky Gerung nguliahin hakim sama jaksa. Tuh, ya, kita warga Indonesia, rakyat biasa tetap bersatu, jangan sampai terpecah belah. Itu aja dari saya. Wassalam.